Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 1910111, kelas Agribisnis 2A, program studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang korelasi dan persamaan regresi mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Padilla Margasati SSI MSI untuk menyelesaikan ujian akhir praktik. Baiklah, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 197510111, kelas Agribisnis 2A. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis data yang terdapat pada laporan dengan menggunakan analisis korelasi, persamaan regresi, koefisien determinasi, hipotesis dan uji secara simultan, dan hipotesis dan uji secara individu. Tujuan yang kedua yaitu menyimpulkan hasil dari pengolahan data tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi data tersebut. Berdasarkan tabel data jumlah produksi dan konsumsi ubi jalar menurut data N sama dengan 30 di Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 2015 dapat diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Jumlah X atau jumlah produksi ubi jalar di Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 2015 yaitu 133.048. Jumlah Y atau jumlah konsumsi ubi jalar di Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 2015 yaitu 902.074. Sedangkan jumlah X kuadrat yaitu 3.509.321,60. Sedangkan jumlah Y kuadrat 117.287.538. Sedangkan jumlah XY sama dengan 19.322.134.663. Pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang koefisien korelasi, di mana X merupakan produksi ubi jalar dan Y merupakan konsumsi ubi jalar, dengan rumus R X dikali Y sama dengan N atau jumlah data dalam kurung sigma X1 dikali Y1 dikali sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi atau per akar dari N atau jumlah data sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali akar N atau jumlah data sigma Y1 kuadrat dikurang sigma Y1 kuadrat. N atau jumlah data sigma X1 dikali Y1 dikurang sigma X dikali sigma Y, hasilnya yaitu 4,5964511. Sedangkan akar dari N atau jumlah data sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat
sama dengan 295.935,5698. Sedangkan akar dari jumlah data jumlah Y1 dikurang jumlah Y1 kuadrat sama dengan 1644648,997. Sedangkan jumlah R atau jumlah koefisien korelasi yaitu 0, pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang koefisien korelasi, di mana X merupakan produksi ubi jalar dan Y merupakan konsumsi ubi jalar. Dengan rumus R X dikali Y sama dengan N atau jumlah data dalam kurung sigma X1 dikali Y1 dikali sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi atau per akar dari N atau jumlah data sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali akar N atau jumlah data sigma Y1 kuadrat dikurang sigma Y1 kuadrat. N atau jumlah data sigma X1 dikali Y1 dikurang sigma X dikali sigma Y, hasilnya yaitu 4,5964511. Sedangkan akar dari N atau jumlah data sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat sama dengan 295.935,5698. Sedangkan akar dari jumlah data jumlah Y1 dikurang jumlah Y1 kuadrat sama dengan 1644648,997. Sedangkan jumlah R atau jumlah koefisien korelasi yaitu 0, kedua yaitu persamaan regresi. A sama dengan jumlah Y dikurang B dikali jumlah X per A. A sama dengan jumlah Y yaitu 902.074 dikurang B yaitu 5,2484 dan jumlah X yaitu 133.048 dibagi jumlah A atau N atau jumlah data yaitu 30. Jadi hasilnya 6,7928. Sedangkan yang B yaitu B sama dengan jumlah data dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per jumlah data dikali sigma atau jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. B sama dengan jumlah data yaitu 30, jumlah XY yaitu 19.32134.663 dikurang jumlah X yaitu 133.048 dan dikali jumlah Y yaitu 902.074 dibagi jumlah data 30 dan jumlah X kuadrat yaitu 3.509.320.060 dikurang jumlah X yaitu 133.048 kuadrat. Jadi hasilnya yaitu 5,2484. Jadi hasil dari persamaan regresi atau Y sama dengan 6,7928 ditambah 5,2484 ditambah E. Pembahasan yaitu pada tahun pertama Y-pred sama dengan 6,7928 ditambah 52484 dikali 46
sama dengan 16 sama dengan 16061,6484. Ypres pada tahun kedua yaitu 6,7928 ditambah 5,2484 dikali 29.800, hasilnya yaitu 32,3556. Ypres pada tahun ketiga yaitu 6,7928 ditambah 5,2484 dikali 17.566, jadi hasilnya sama dengan 10367,1344. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma dalam kurung Y dikurang Y kuadrat per sigma Y dikurang Y kuadrat. R2 sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y kuadrat, yaitu 810,844.1936 dibagi jumlah atau sigma Y kurang Y kuadrat, yaitu 5,5604.403. Jadi hasil koefisien determinasi disesuaikan atau adjust sama dengan 149,9647143. Selanjutnya yaitu kesalahan baku estimasi atau SE. Rumusnya yaitu SE sama dengan akar dari jumlah Y dikurang Y kuadrat per jumlah data dikurang K. SE sama dengan akar dari 810.844,1936 per jumlah data 30 dikurang 2. SE sama dengan 5,38133 atau kesalahan baku estimasinya berjumlah 5,38133. Selanjutnya yaitu standar error coefficient regresi atau SB. Rumusnya yaitu SB sama dengan SE atau kesalahan baku estimasi per akar dari jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat per N. SB sama dengan kesalahan baku estimasi atau SE tadi yaitu hasilnya 5,38133 dibagi jumlah X kuadrat yaitu 3.509.320.060 dikurang jumlah X kuadrat yaitu 133,048 kuadrat per 30. Jadi hasil SB yaitu 0,22219. Selanjutnya yaitu hipotesis dan uji F secara simultan. Uji F digunakan untuk ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. HO diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Sedangkan HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F sama dengan R kuadrat per K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K. F sama dengan R kuadrat hasilnya yaitu 144.828 per K tadi sama dengan 2 dikurang 1 per 1 dikurang 144.000. F sama dengan R kuadrat yaitu 1
144.828 per K sama dengan 2 dikurang 1 per 1 dikurang 144.828 per jumlah data tadi 30 dikurang 2. Jadi F sama dengan min 28,1947. Karena F hitung min 28,1947 lebih dari F tabel 4,1959, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good or fit. Hipotesis dan uji T secara individu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO sama dengan diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. HA sama dengan diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung sama dengan BJ dibagi SBJ. T hitung sama dengan BJ yaitu 5,2484 dibagi SBJ yaitu 0,2222. Jadi hasilnya yaitu 23.620. Karena T hitung 23,620 lebih dari T tabel 2,048, maka HA diterima ada pengaruh jumlah produksi terhadap konsumen. Pembahasannya yaitu korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Sedangkan analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Sedangkan persamaan regresi yaitu sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel menurut Lin dari teknik-teknik statistik dalam ekonomi dan bisnis. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah perbandingan total variabel dalam terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel bebas X. Sedangkan koefisien non-determinasi adalah perbandingan total variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel di luar model. Hipotesis dan uji secara simultan atau uji F digunakan untuk ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. HO diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. HO ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Selanjutnya yaitu hipotesis dan uji secara individu. Digunakan untuk mengetahui pengaruh hipotesis variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel dan HA diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis korelasi dan persamaan regresi yaitu secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen atau terikat dengan satu variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi
dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Sedangkan analisis korelasi sederhana bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat.